Thank you so much. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Today, I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. Terima kasih banyak. Saya adalah seorang jurnalis. Pekerjaan saya adalah berbicara dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Hari ini saya ingin memberitahu Anda mengapa saya memutuskan untuk melakukan hal ini dalam hidup saya dan apa yang telah saya pelajari. Kisah saya dimulai dari Caracas, Venezuela di Amerika Selatan, di mana saya dibesarkan di tempat yang bagi saya adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan keajaiban sejak usia yang sangat muda. Orang tua saya ingin saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. I remember one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, "Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. I want you to experience different cultures." Saya ingat suatu waktu ketika saya berusia sekitar 7 tahun, ayah saya menghampiri saya dan berkata, "Mariana, saya akan mengirim kamu dan adik perempuanmu yang berusia 6 tahun pada saat itu ke tempat di mana tidak ada orang yang berbicara bahasa Spanyol. Saya ingin kalian mengetahui budaya yang berbeda." He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time: you never know what the future holds. Dia terus bercerita tentang manfaat menghabiskan seluruh musim panas di perkemahan musim panas di Amerika Serikat. Menekan sebuah kalimat yang tidak terlalu saya perhatikan pada saat itu. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando, where Mickey Mouse lived. I got really excited. My dad, however, had a slightly different plan. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Sementara itu, saya yang berusia 7 tahun, saya berpikir bahwa kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Mungkin akan lebih baik lagi, dan kami akan pergi sedikit lebih jauh ke utara Orlando di mana Mickey Mouse tinggal. Saya ingat bersemangat, namun saya memiliki rencana yang sedikit berbeda. Dari Caracas, dia mengirim kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I couldn't look up any information. We get there, and one of the first things I noticed was that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. Mickey Mouse tidak ada di sana, dan tanpa ponsel, tanpa Snapchat, atau Instagram. Saya tidak bisa memberi informasi apapun. Kami tiba di sana, satu hari pertama saya perhatikan adalah rambut anak-anak lain berwarna pirang dan sebagian besar dari mereka memiliki mata biru. Meanwhile, this is what we looked like. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, "Kids, we have a very international camp this year. The Atencios are here from Venezuela." Sementara itu, seperti inilah penampilan kami. Malam pertama, direktur perkemahan mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun dan berkata, "Anak-anak, kita mengadakan perkemahan internasional tahun ini. Orang-orang antena datang dari Venezuela." The other kids looked at us as if we were from another planet. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were and make a correlation with the world they knew.
Anak-anak lain memandang kami seolah-olah kami berasal dari planet lain. Anda akan bertanya kepada kami hal-hal seperti, apakah Anda ingin hamburger? Atau apakah Anda pergi ke sekolah dengan keledai atau sampan? Saya akan mencoba menjawab dengan bahasa Inggris saya yang bata-bata, dan mereka hanya akan tertawa dan saya tahu mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya mencoba memahami siapa kami dan membuat korelasi dengan dunia. Mereka tahu. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. And when you're 7 years old, that hurts. But I had my little sister to take care of, and she cried every day at summer camp. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American way of life. Kami bisa saja menjadi seperti mereka atau seperti tokoh-tokoh dalam buku yang penuh dengan petualangan seperti Aladdin atau The Jungle Book. Kami tentu saja tidak terlihat seperti mereka. Kami tidak berbicara bahasa mereka. Kami berbeda dan ketika Anda berusia 7 tahun, hal itu akan terasa di hati Anda. Tetapi saya memiliki adik perempuan yang harus saya rawat dan tidak menangis. Dan dia menangis setiap harinya. Di perkemahan musim panas. Jadi, saya yang memutuskan untuk memasang wajah berani dan merangkul semua yang saya bisa tentang cara hidup orang Amerika. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Kami kemudian melakukan apa yang kami sebut eksperimen perkemahan musim panas. Selama 8 tahun di berbagai kota yang berbeda dan bahkan belum pernah didengar oleh banyak orang Amerika. Tapi, yang paling saya ingat tentang momen adalah ketika saya akhirnya cocok dengan seseorang. Mendapatkan seorang teman adalah sebuah hadiah yang istimewa. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. When you're different, you have to work at belonging. Semua orang ingin merasa dihargai dan diterima. Kami pikir hal ini akan terjadi secara spontan, namun ternyata tidak. Ketika Anda berbeda, Anda harus berusaha untuk diterima. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Anda harus menjadi sangat membantu, pintar, lucu, apa saja untuk menjadi, karena di tengah-tengah orang yang ingin Anda ajak bergaul. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan, and from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. Kemudian, ketika saya masih di sekolah menengah, ayah saya mengembangkan rencana musim panasnya, dan dari Caracas, dia mengirim saya ke Wallingford, Connecticut untuk tahun terakhir di sekolah menengah. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. Waktu itu saya ingat saat melamun di pesawat tentang pengalaman SMA di Amerika dengan locker yang akan menjadi sempurna, seperti di TV favorit saya, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. I open the door, and there she was, sitting on the bed with a headscarf. Saya tiba di sana dan mereka memberitahu saya bahwa teman sekamar saya yang ditugaskan sedang menunggu dengan penuh semangat. Saya membuka pintu, dan di sana dia duduk di tempat tidur dengan kerudung. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not what I expected. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. Namanya Fatimah, dan dia seorang Muslim dari Bahrain. Dan dia tidak seperti yang saya harapkan. Dia mungkin merasa kekecewaan ketika saya menatapnya karena saya tidak melakukan banyak hal untuk menyembunyikannya.
See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness and her strict dress code. Lihat sebagai seorang remaja, saya ingin lebih menyesuaikan diri. Saya ingin menjadi populer, mungkin punya pacar untuk pesta dansa, dan saya merasa Fatima menghalangi saya dengan rasa malu dan aturan berpakaiannya yang ketat. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. Saya tidak menyadari bahwa saya membuat dia merasa demikian, seperti yang saya rasakan saat berada di perkemahan musim panas. Ini sama saja dengan bertanya kepadanya, apakah kamu tahu apa itu hamburger? Saya termakan oleh keegoisan saya sendiri dan tidak dapat menempatkan diri saya pada posisinya. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together because she was later sent to live with a counselor instead of other students. Saya harus jujur dengan Anda. Kami hanya bertahan selama beberapa bulan bersama karena dia kemudian dikirim untuk tinggal bersama seorang konselor, bukan dengan siswa lain. And I remember thinking, she'll be okay. She's just different. You see, when we label someone as different, it dehumanizes them in a way. They become the other. They're not worthy of our time, not our problem, and in fact, they, the other, are probably the cause of our problems. Sekarang saya berpikir, dia akan baik-baik saja. Dia hanya berbeda. Anda tahu, ketika kita melabeli seseorang dengan sebutan berbeda, kita merendahkan martabat mereka. Mereka menjadi yang lain, mereka tidak layak untuk waktu kita. Bukan masalah kita, dan pada kenyataannya, mereka yang lain mungkin adalah penyebab masalah kita. So how do we recognize our blind spots? It begins by understanding what makes you different, by embracing those traits. Only then can you begin to appreciate what makes others special. Jadi, bagaimana kita mengenali titik-titik buta kita? Dimulai dengan memahami apa yang membuat Anda berbeda, dengan merangkul sifat-sifat tersebut. Setelah itu, barulah Anda dapat mulai menghargai apa yang membuat orang lain istimewa. And I remember when this hit me, it was a couple months after that. I had found that boyfriend for prom and made a group of friends and practically forgotten about Fatima until everybody signed on to participate in this talent show for charity. Dan saya ingat ketika hal ini menimpa saya, itu terjadi beberapa bulan setelahnya. Saya telah menemukan pacar untuk pesta dansa dan membuat sekelompok teman dan praktis melupakan Fatima, sampai semua orang mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat untuk amal. You needed to offer a talent for auction. And it seemed like everybody had something special to offer. Some kids were going to play the violin, others were going to recite a theater monologue. And I remember thinking, we don't practice talents like these back home. But I was determined to find something of value. Anda harus menawarkan bakat untuk dilelang. Dan sepertinya, setiap orang memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Beberapa anak akan bermain bola, yang lain akan membaca, menolong teater, dan saya ingin berpikir bahwa kami tidak melatih bakat seperti ini di rumah. Tetapi, saya hanya bertekad untuk menemukan sesuatu yang bernilai. So the day of the talent show comes and I get up on stage with my little boombox, I put it on the side and I press play, and a song by my favorite emerging artist, Shakira, comes up. And I go, whenever, wherever, we're meant to be together. And I said, my name is Mariana and I'm gonna auction a dance class. And it seemed like the whole school raised their hand to bid. Jadi, hari pertunjukan bakat tiba dan saya naik ke atas panggung dengan boombox kecil saya. Saya menaruhnya di samping dan menekan tombol play dan sebuah lagu dari artis pendatang baru favorit saya, Skida, muncul dan saya berkata, kapanpun, dimanapun, kita ditakdirkan untuk bersama. Dan saya berkata, nama saya Mariana.
dan saya seorang penari di sebuah kelas dansa. Dan sepertinya seluruh sekolah mengangkat tangan untuk menawar. My dance class really stood out from like the 10th violin class offered that day. And going back to my dorm room, I didn't feel different. I felt really special. Kelas tari saya benar-benar menonjol dibandingkan dengan kelas biola yang ke-10 yang ditawarkan hari itu. Dan kembali ke kamar asrama, saya tidak merasa berbeda. Saya merasa sangat istimewa. And that's when I started thinking about Fatima, a person that I had failed to see as special when I first met her. She was from the Middle East, just like Shakira's family was from the Middle East. She could have probably taught me a thing or two about belly dancing, had I been open to it. Dan saat itulah saya mulai berpikir tentang Fatima, seseorang yang saya gagal melihat keistimewaannya saat pertama kali bertemu dengannya. Dia berasal dari Timur Tengah, sama seperti keluarga Saka yang juga berasal dari Timur Tengah. Dia mungkin bisa mengajari saya 1 atau 2 hal tentang tari perut seandainya saya mau terbuka. Now I want you all to take that sticker that was given to you at the beginning of our session today, where you wrote down what makes you special, and I want you to look at it. If you're watching at home, take a piece of paper and write down what makes you different. Sekarang saya ingin kalian semua mengambil stiker yang diberikan pada kalian di awal sesi kita hari ini dan menulisnya. Apa yang membuat Anda istimewa dan saya ingin Anda melihatnya. Kalian para penonton di rumah ambil selembar kertas dan tuliskan apa yang membuat kalian berbeda. You may feel guarded when you look at it, maybe even a little ashamed, maybe even proud. But you need to begin to embrace it. Remember, it is the first step in appreciating what makes others special. Anda mungkin merasa waspada saat melihatnya, bahkan mungkin sedikit malu atau bahkan bangga. Tetapi Anda harus mulai menerimanya. Ingatlah bahwa ini adalah langkah pertama untuk menghargai apa yang membuat orang lain istimewa. When I went back home to Venezuela, I began to understand how these experiences were changing me. Being able to speak different languages, to navigate all these different people and places, it gave me a unique sensibility. Ketika saya kembali ke Venezuela, saya mulai memahami bagaimana pengalaman ini mengubah saya. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa untuk menavigasi semua orang dan tempat yang berbeda. Hal ini memberi saya kepekaan yang unik. I was finally beginning to understand the importance of putting myself in other people's shoes. And that is a big part of the reason why I decided to become a journalist. Akhirnya, saya mulai memahami pentingnya menempatkan diri saya pada posisi orang lain. Dan itulah sebagian besar alasan mengapa saya memutuskan untuk menjadi seseorang jurnalis. Especially being from a part of the world that is often labeled the backyard, the illegal aliens, third world, the others. I wanted to do something to change that. Khususnya karena saya berasal dari bagian dunia yang sering dicap sebagai halaman belakang, orang asing ilegal, dunia ketiga. Saya ingin melakukan sesuatu untuk mengubahnya. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein yang berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses.
7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Pada ratusan virus corona yang telah diketahui, 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona, SARS-CoV memicu SARS-MERS, COVID menyebabkan MERS, dan SARS-CoV menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan, tetapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh menyebab COVID-19 memiliki kedua fiturnya, yaitu mudah menular tetapi berdampak pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dan kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara, sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Vaksin musim ini lebih penting untuk virus yang sudah umum, namun belum ada orang yang ingin terserang virus baru. Banyak inang potensial yang membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh protein berbentuk dari menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang dan menyatu dengannya, sehingga memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasi selnya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga virus RNA mereplikasi kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Kemungkinan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian lebih cocok untuk
hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemik Ebola, Zika, SARS, serta pandemi COVID-19. And the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berbentuk lebih besar berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya untuk menangkal risiko ini. Virus corona memiliki fitur dan enzim yang menarik replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so that they don't make us sick. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona lebih rendah, berarti sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengendalikannya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Kita tidak tahu seberapa lama tubuh kita akan tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan salesma. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemik telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat terus melanggar batas habitat hewan lain. Beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus-virus corona ke manusia tidak bisa dihindari. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tetapi, jika kita harus menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui, hal ini tidak akan terlalu dampak buruk.